warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Alireza Firoza yang memenangkan Grand Catur St. Louis Rapid dan Blitz 2024. Dan tak lupa juga admin mengucapkan selamat memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 kawan. Semoga kedepannya negara kita maju, makmur, adil, sejahtera, dan yang penting semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala ancaman-ancaman kawan. Oke, kembali lagi ke Grand Catur St. Louis Rapid dan Blitz 2024 yang dimenangkan oleh Alireza Firoza, di mana Alireza Firoza ini memetik 11 poin di permainan Rapid kawan. Bersama Yani Punyaci, Maxime Lagravière dengan 11 poin. Kemudian di seksi Blitznya, dia memimpin seksi Blitz dengan 12 poin kawan. Secara keseluruhan, Alireza mendapatkan 23 poin di seri keempat ini. Sekali lagi, selamat buat Alireza Firoza. Dan tanpa babi bu lagi kawan, kita ke papan analisis dari game yang akan kita otak-atik dari permainan Alireza Firoza melawan Yani Punyaci di Blitz kedua. Blitz pertama, Alireza menang, tapi Alireza sempat kalah di permainan Rapid. Oke, langsung saja. Yani Pu dengan pion C4, English opening. Kuda F6, ada kuda C3, pion E5, kuda F3, kuda C6. Permainan 4 kuda. Kita mundur sejenak. Di sini hitam bisa bermain dengan gambit kawan. Memang terlihat di posisi ini, langkah kuda ke F3 ini merupakan pengembangan perwira sekaligus provokasi pion E4. Mungkin kita sebagai pemain pemula lebih suka untuk ancam-ancam kawan. Ancam kuda di sini. Ya, kuda akan ke petak G5. Coba rebut kembali pion ini. Nah, bagaimana cara melindungi pion ini, kawan? Bisa dengan gambit. Tapi era modern saat ini, kawan, kebanyakan hitam akan memainkan pion C6. Melepaskan pion E4. Ini juga bentuk gambit, kawan. Tapi kalian juga bisa melanjutkan gambit dengan cara seperti ini. Pion B5. Nah, engine menyukai menolak pion ini. Ambil pion ini langsung. Kuda ambil pion E4 langsung atau bermain dengan pion D3. Tapi kalau kalian terima pion menteri di petak B5 dengan pion, hitam akan bisa langsung perkuat petak pusatnya dengan pion D5. Kalau kalian terima menggunakan kuda, maka dengan pion C6 terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pion D5. Coba lihat. Hitam mempunyai center yang bagus dengan 2 pion dan area yang terbuka di sisi menteri ini kawan membuat para perwiranya akan mudah berkembang. Itulah kompensasi yang didapat oleh hitam dengan gambit pion B5 tadi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Dengan kuda C6 permainan 4 kuda di atas papan sekarang, pion G3, pion D5, langkah utama semua kawan dari permainan 4 kuda di sini. Setelah gajah G2, nah kuda kebanyakan langsung tarik mundur ke petak B6. Selepas putih rokade, hitam juga akan menyiapkan rokade dengan gajah E7 terlebih dahulu. Nah, pion A3 untuk persiapan pion B4 kawan, rokade, pion B4, ada gajah E6, mungkin benteng B1. Kembali lagi ke permainan aslinya, di sini memilih gajah C5, menteri C2. Nah, di sini hitam harus berhati-hati kawan. Karena tujuan menteri bergerak ke petak C2, targetnya adalah pion E5. Terbuka diagonal terang nanti kawan di sini. Dia bergerak ke petak C2 untuk menghindari tempo dari kuda pukul kuda C3. Memang di posisi ini, putih bisa langsung ambil pion E5. Terbuka diagonal kawan di sini. Nah, kuda pukul kuda C3. Inilah yang dihindari menteri bergerak ke petak C2 tadi. Kalian bisa juga di sini gajah langsung meluncur tempo skat. Atau ambil kuda C3 langsung menggunakan pion B kawan. Nah, kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri C2 terlebih dahulu dan kuda D ke B4 ancam menteri, menteri B1, gajah E6. Kemudian ada pion A3, kuda D5 menantang kembali pertukaran, ditolak rokade, rokade juga Alireza Firoza dan pion B5 sudah saatnya untuk didorong untuk berikan tempat bagi gajah di petak B2. Tapi memilih dengan langkah kuda E4 langsung. Gajah mundur ke E7. Berikutnya pion D3. Pion H6. Kontrol petak G5 karena di sini ada 2 kuda yang sudah menunggu kawan. Coba lihat, ada gajah juga. Kemudian kawan, pion B4. Pion A5. Pion B pukul pion A5. Langkah kesalahan membuat posisinya kolaps kawan seketika. Langkah terkuatnya tahan diri dengan gajah B2 saja untuk mengincar petak pusat.
tapi memilih langsung menerima pertukaran pion berharap lajur B terbuka menyerang pion B7. Yang menjadi masalah di sini kawan, pion F5 ada pergerakan di sisi raja. Kuda tidak mempunyai banyak ruang. Mundur ke petak D2, diikuti kuda C3, ancam menteri juga pion E2. Menteri ambil pion B7. Kalau Stockfish menyukai cukup bergerak ke petak C2 saja. Kuda ambil pion E2 skak, raja H1, mungkin kuda E akan ke petak D4. Tapi memilih untuk ambil pion kawan. Kuda ambil pion E2 skak, raja H1, kemudian menteri naik ke petak D7, ini juga kuat. Koneksikan dua benteng, persiapan untuk menjebak menteri. Menteri mungkin langsung mundur. Dan dengan kekuatan menteri di petak D7 kawan, gajah terang menteri berada satu diagonal. Pion juga nanti ada opsi untuk didorong menyerang petak ruang terang di petak H3. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Tapi Alireza juga cerdik kawan, menyiapkan jebakan lainnya. Dengan langkah gajah D5 kawan, selain juga untuk menyerang area terang ini, juga persiapan discover pada menteri. Dan di sini kawan sebaiknya menteri langsung mundur kawan. Petak B2, petak B1, yang terkuat ke petak B2 saja. Tapi memilih dengan langkah benteng E1 dan kuda B4 kawan, discover attack, menteri sudah tidak bisa melarikan diri. Kalau kalian bergerak ke petak B5, ada kuda C3 kawan. Jadi Yanepo lebih memilih langsung sikat gajah. Ambil balik oleh kuda. Benteng ambil kuda E2. Diikuti gajah F6. Kuda ambil pion E5. Kuda C3 serang benteng. Benteng E1. Gajah sikat kuda E5. Ambil balik oleh benteng. Menteri sikat pion D3. Kuda F3 kawan. Kemudian kuda E4. Langkah bagus kawan. Tidak memberikan kesempatan benteng ini mundur. Dan harus berhati-hati juga di ruang gelap ini. Gajah E3 ada pion C5. Kemudian gajah F1, menteri C3 kawan. Benteng C1, menteri ambil pion A3. Raja G2, pion sudah habis di lajur A. Benteng ambil pion A5. Hitam punya pion bebas yang mengganggu di lajur C. Benteng C2, raja H7, meninggalkan area terang dan bentengnya pun siap bergerak, beraksi. Gajah C4, menteri A4 serang benteng, benteng C1, kuda ke D6, serang gajah di sini. Gajah mundur ke D3, pion C4 serang gajah dan membuka tantangan pertukaran benteng. Gajah C2 serang menteri, tempo kawan, menteri A3 berbalik tekan benteng di sini dan tetap menawarkan pertukaran benteng, ditolak. Benteng E6 ada benteng E8. Kali ini sulit ditolak lagi. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh kuda. Kemudian ada kuda D4. Lanjut Yanepo, masih belum mau menyerah kawan. Ya, menyerang pion ini jelas. Kuda D6, backup pion. Maaf, salah klik kawan. Benteng B1, pilihan dari Yanepo Niachi. Benteng D5, benteng B6, ada menteri A2, serang gajah, benteng siap caplok kuda kawan. Gajah lari ke B1, menteri ke A8 mojok, harus berhati-hati di ruang terang ini. Raja mundur ke G1, kemudian menteri D8. Yanepo masih belum mau menyerah dengan benteng C6. Kontrol waktu kedua pemain sudah mulai mepet kawan. Menteri D7 dekati benteng, benteng lari ke B6, ada kuda E4 sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion. Kuda mendapatkan tekanan berat kawan. Lari ke petak E2, di sini ada benteng skak. Raja G2, kemudian menteri G4 tekan kuda. Dan persiapan juga ancaman. Kuda ke G1 lindungi petak F3-nya, menteri C8 mendukung pion dari belakang kawan. Kuda E2, pion C3, benteng B3, menteri C4, double attack di sini dan Yanepo menyerah di posisi ini. Tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Oke itulah kawan salah satu permainan Alireza Firoza di blitz kedua saat menghadapi Yanepo Niachi. Di permainan cepat 5 menitan ini Alireza unggul kawan. Di game 25 menitan dia sempat kalah oleh Yanepo Niachi. Sekali lagi selamat buat Alireza Firoza. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.